Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Anak-anak sekalian, terkait dengan pertemuan keempat ini kita akan mengkaji tentang metode penelitian kualitatif dengan fokus pendalaman masalah dan teori penelitian. Metode pendalaman masalah sebenarnya kalau terkait dengan masalah sudah bisa dibaca pada pertemuan, kalau tidak salah pertemuan pertama, kedua, dan ketiga itu sudah masuk ya. Tapi untuk ada baiknya diingatkan kembali. Kemudian lagi Anda bisa baca terkait ini baik dari video yang saya berikan pada pertemuan sebelumnya atau bisa dicari di browsing ya terkait apa itu masalah penelitian. Pada kesempatan ini hanya tiga slide yang bisa saya sampaikan untuk mengingatkan kembali terkait dengan masalah penelitian. Karena masalah penelitian itu menjadi kunci pokok ya dalam satu penelitian. Penelitian itu tidak akan bisa dilakukan kalau tidak ada masalahnya. Penelitian untuk memecahkan masalah. Terus definisi masalah sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa penelitian murni maupun terapan semuanya berangkat dari masalah. Hanya saja untuk penelitian terapan hasilnya dapat digunakan untuk membuat keputusan. Jadi setiap penelitian digarisbawahi bahwa harus selalu berangkat dari masalah. Masalah itu adalah sesuatu yang berbeda dari yang biasa. Itu definisi utamanya adalah definisi pokok adalah berbeda dari yang biasa. Karena berbeda dari yang biasa itulah kita harus menelitinya. Bila dalam penelitian telah dapat menemukan masalah, sudah merumuskan masalah, maka pekerjaan itu tinggal 50%. Maksudnya apa? Tinggal melaksanakan penelitian untuk memecahkan masalah. Lalu pada slide selanjutnya bisa dilihat bahwa menemukan masalah yang betul-betul masalah bukanlah mudah. Kenapa? Perlu analisis dulu, analisis masalah melalui pohon masalah. Pohon masalah itu istilah saya pohon. Tapi maksudnya itu adalah rangkaian-rangkaian untuk menuju ke pokok masalah atau akar masalah. Masalah yang penting, masalah yang kurang penting, dan masalah yang tidak penting. Itulah yang menghasilkan akar masalah. Nah, ketika masalah sudah dirumuskan, maka yang dilanjutkan dengan apa yang disebut dengan penelitian. Untuk merumuskan masalah itu adalah perlu metodologi. Nah, itulah metodologi yang akan dirumuskan setelah masalah ditemukan. Anda bisa baca pada beberapa slide atau bahan materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian lagi terkait dengan teori. Teori merupakan alat yang terpenting dari suatu ilmu pengetahuan. Tanpa teori, yang ada hanyalah pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tapi tidak akan ada ilmu pengetahuan. Perlu didalami istilah ini adalah teori merupakan konstruksi bangunan atau konsep, definisi, proposisi yang menyajikan gejala atau fenomena secara sistematis. Fenomena ya, gejala. Jadi menghasilkan gejala. Ada yang lebih dalam dari fenomena adalah nomena. Nomena itu adalah pokok masalah, pokok yang ada di balik fenomena. Nah, kalau nomena itu apa yang menjadi unsur utama dari fenomena. Sumber dari fenomena adalah nomena. Nah, ingin gejala-gejala atau
fenomena inilah yang disebut dengan teori. Kalau nomenanya adalah unsur utama dari suatu gejala itu, tapi tidak kelihatan. Biasanya jarang sekali kelihatan nomena, yang kelihatan adalah fenomena. Fenomena itu dalam istilah lain adalah suasana yang secara sistematis merinci hubungan antara variabel dengan tujuan meramalkan, menerangkan gejala tersebut. Contoh fenomena yang ada sekarang misalnya orang berbondong-bondong membeli emas misalnya. Kenapa? Nomenanya mereka takut ada resesi, ada uang nilai rupiah turun misalnya, maka mereka memborong emas misalnya. Terus ada di pasar-pasar emas misalnya jual-jual emas, orang berbondong-bondong untuk membeli, ada gelombang seperti itu. Itu ketika orang bergelombang untuk membeli itu secara rame-rame, itu adalah fenomena. Sedangkan nomenanya apa? Nomenanya adalah pemikiran masyarakat tentang akan terjadinya resesi misalnya, sehingga nanti nilai rupiah turun, mereka takut. Itu adalah nomenanya. Sedangkan fenomenanya orang berbondong-bondong menyimpan emas. Apalagi misalnya fenomena sekarang orang memakai masker. Kenapa orang memakai masker? Tentu perlu didalami fenomena suasana ya. Kelihatan orang kemana-mana, ketemu semua orang memakai masker. Itu fenomena, suasana, atau gejala ya, yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Nomenanya apa? Nomenanya adalah adanya penyakit, ketakutan masyarakat terhadap penularan COVID. Misalnya. Itu nomena. Ada lagi misalnya apa? Orang berbondong-bondong tidak mau memakan, orang tidak mau memakan ikan misalnya. Karena apa? Ternyata nomenanya adalah ternyata ikan telah mengalami ada tercemar dengan terpapar bahan kimia misalnya di sungai, sehingga orang takut untuk memakan ikan. Fenomenanya apa? Fenomenanya adalah orang tidak mau memakan ikan. Nomenanya apa? Adanya ketakutan masyarakat atau kelompok orang karena terjadi terpapar, ikan-ikan di sungai itu terpapar dengan penyakit ataupun zat-zat kimia misalnya. Itu contoh ya. Kemudian lagi kita lanjutkan, kalau menurut versi Cohen bahwa mendefinisikan teori sebagai berikut. Scientific theory is ideally a universal empirical statement which asserts a causal connection between two or more types of event. Bahwa teori ilmiah bersifat universal. Universal itu adalah teori itu merujuk pada proses generalisasi, yaitu merujuk pada kenyataan yang teratur, dalil atau hukum yang berlaku untuk beberapa kasus. Maksudnya universal itu menyeluruh. Semua orang mau memahami, semua orang dengan ilmu yang sama paham bahwa itulah teori berlaku di mana saja. Kalau misalnya teori terkait dengan COVID misalnya, orang kenapa memakai masker? Teorinya bahwa penyakit menular, penyakit COVID itu lebih banyak orang terpapar dikarenakan masuknya melalui hidung, maka ditutup pakai masker. Semua orang di seluruh dunia paham, tahu bahwa itulah kenyataan yang harus dibawa penyakit itu melalui hidung, sehingga perlu memakai masker. Itu teori universal, jadi tidak bersifat lokal. Contoh lagi adalah teori ilmiah yang harus empiris. Maksud sifat pernyataan empiris itu diambil dari peristiwa-peristiwa khusus atau pernyataan dapat dibuktikan melalui observasi. Jadi empiris itu adalah dapat diuji, pernyataan-pernyataan tidak sesuai dengan observasi, maka itu dapat diubah, disesuaikan atau bahkan ditolak. Empiris itu alamiah. Alamiah bisa dilihat, diamati dengan metode yang sama, maka akan menghasilkan sesuatu yang sama. Yang ketiga, menurut Cohen adalah suatu teori harus bersifat kausal. Artinya di dalam suatu pernyataan tentang peristiwa terdapat keterangan yang menyebutkan sebabnya. Ada sebab A,
akibat. Dan kata lain mesti terdapat kondisi-kondisi yang harus ada yang mendorong itu terjadi. Kondisi-kondisi yang ada misalnya dipahami munculnya teori orang memakai masker, orang untuk mencegah penyakit menular perlu memakai masker. Teorinya apa? Teorinya dipahami sebab akibatnya adalah banyak penyakit yang menularnya melalui pernapasan, sehingga pernapasan yang paling utama adalah melalui media panca indera kita, hidung, sehingga perlu ditutup. Jadi kausal itu adalah penyebabnya. Itu menurut versi Cohen. Ada lagi fungsi teori. Guna untuk mendapatkan teori yang diperlukan, seorang yang hendak meneliti harus mencari atau mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang berhubungan dengan topik penelitiannya. Teori itu harus dicari, harus dikumpulkan terkait erat. Jadi tidak mesti semuanya persis sama, akan tetapi teori bisa diperoleh. Misalnya Anda meneliti terkait dengan hukum pidana misalnya. Tentu teori-teori yang akan dicari adalah terkait dengan hukum pidana. Penulisan literaturnya bisa berupa dari jurnal, dari buku, majalah, tesis, disertasi maupun laporan hasil penelitian. Ini teori dipandang penting oleh Konsul Joseph Villa bahwa ia harus memiliki fungsi sebagai berikut. Sebagai identifikasi awal dari masalah penelitian, ya kita akan meneliti, tentu kita mengidentifikasi teori apa yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk mengumpulkan semua kontrak, ya, semua kontrak, konstruk atau konsep yang terkait erat dengan topik penelitian kita. Jadi dengan adanya teori itu kita kumpulkan untuk membangun, menjawab, ya, menganalisis menjadi modal awal sebagai kerangka berpikir kita untuk memecahkan masalah penelitian. Kemudian lagi untuk menampilkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Melalui proses ini seorang dapat membandingkan topik penelitian dengan penemuan-penemuan terdahulu. Jadi kita ini meneliti, ya, tidak melulu